Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba terlihat terlebih dahulu bagaimana persyaratan untuk menjadi mengusung calon presiden, karena calon perseorangan itu masih tertutup untuk presiden. Sehingga butuh persyaratan 20% untuk kursi DPR, dan satu-satunya partai yang punya punya tiket untuknya adalah PDI Perjuangan dengan 22,3%, kemudian Golkar 14,8%, Gerindra 13,6%, Nasdem 10,3%, PKB 10,1%, ya. Kemudian Demokrat 9,4%, PKS 8,7%, PAN 7,7%, dan P3 3,3%. Bung Andreas, jadi satu-satunya partai yang memang punya sendirian bisa mengajukan calon presiden adalah PDI Perjuangan. PDIP harusnya tentunya sangat confident ya untuk mengajukan calonnya sendiri, Bung Andreas, atau gimana? Ya, walaupun tidak memenuhi threshold pun confident, apalagi memenuhi, Mas Budiman. Jadi itu kan syarat normatif, dalam arti normanya memang mengatur minimal 20% dari kursi yang diraih di parlemen atau 25% popular vote, suara popular vote. Nah, tapi di dalam pilpres kan kita tahu juga bahwa kerjasama gotong royong itu penting gitu. Dalam arti bekerja sama berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Kenapa, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat dalam tren pilpres maupun banyak pilkada selama ini, bahwa ya pertama kalau calon itu ya secara ya tadi kalau Mas SMRC tadi menyampaikan bahwa kedikenalan sampai dengan kedisukaan dan untuk sampai pada elektabilitas itu adalah modal kandidat gitu. Tapi kita juga tahu bahwa di samping tiket dari partai, dukungan yang kuat solid dari partai politik itu penting, dan kalau kader-kader itu bekerja dengan serius itu akan memberikan kepercayaan diri pada kandidat juga. Dan dua modal ini kalau menyatu ditambah dengan strategi yang tepat, logistik yang kuat untuk berkampanye, itu adalah persyaratan-persyaratan untuk menuju kemenangan gitu. Jadi kita lihat disitulah bagaimana aspek-aspek yang secara empiris ya dari pengalaman-pengalaman yang kami alami di dalam pilkada maupun di dalam pilpres yang lain, bahwa ya itu aspek soal kandidatnya, soal bagaimana partai yang solid dan dalam kerjasama dengan partai-partai yang lain yang juga solid, kemudian juga didukung oleh strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai macam variabel-variabel kemungkinan yang bisa mengganggu perjalanan menuju pada hari H itu, dan kemudian juga dengan dukungan logistik yang baik itu prasyarat yang memungkinkan kandidat untuk memenangkan suatu proses pemilihan langsung. Tapi Bung Hugo, jadi kalau lihat data sampai sekarang minimal meskipun punya seat, tapi PDI Perjuangan tuh belum punya calon siapa yang akan diajukan ya sebenarnya. Iya, kalau calon kan kita sudah lihat kan kemungkinan karena rakyat yang akan memilih, dan dari berbagai macam hasil survei itu kan kelihatan. Tapi soal memilih menjadi presiden itu kan bukan hanya sekedar elektabilitas, Mas. Ya di situ ada ya kalau kita lihat bagaimana PDI Perjuangan ketua umum selama ini memutuskan itu kan suatu proses ya melihat ke rakyat, juga ada aspek transendentalnya yang harus ya itu banyak hal yang kenapa? Karena presiden itu akan menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan, dan itu bukan hanya persoalan elektabilitas mata, tapi banyak variabel, banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan. Dan ya ketika memutuskan, kami yakin bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tepat, dan kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendukung siapa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Oke, baik, Bung Ferry. Jadi kalau dari bacaannya Bung Ferry dan Gerindra, partai mana saja sih yang sebenarnya paling dekat dengan Gerindra dan Prabowo yang bisa diajak berkoalisi, karena Gerindra tidak bisa mengajukan sendiri? Ya, yang pertama tentu kan kita mendukung Pak Prabowo selain beliau adalah ketua umum, tentu karena
hasil surveinya mencerminkan bahwa masyarakat pun juga masih banyak yang berkeinginan untuk Pak Prabowo jadi calon presiden, dan banyak yang berharap bahwa beliau suatu saat jadi kepala negara di Republik ini. Jadi sebenarnya antara keinginan keluarga besar Gerindra dengan melihat hasil surveinya. Jadi kalau mengenai siapa yang akan berkoalisi, tentu kita juga terbuka, karena menurut saya ya sudah banyak pengalaman kita berkoalisi dengan partai-partai lain, dan dengan PDI Perjuangan sekalipun kita juga punya hubungan yang tetap terjaga, bahkan sekarang indikasinya makin akrab gitu. Makin akrab ya Gerindra PDIP ya? Ya, meskipun kita juga harus mencermati kan dinamika yang terjadi di PDIP, karena kita belum tahu kan, tadi disampaikan oleh Mas Hugo ada 3 nama, Pak Ganjar, kemudian ada Ibu Puan dan Bu Risma, tapi juga kan ada kader PDIP juga namanya Pak Jokowi yang sebenarnya belum tahu ini apakah Pak Jokowi akan maju lagi dari Gerindra gitu? Memperpanjang masa jabatannya atau bagaimana, kan kita belum tahu ini. Ada pemikiran diperpanjang ya? Nah, ini yang tadi menurut Mas Jalalul Falaid itu tadi yang kalau diperpanjang PKB makin siap itu loh. Kalau Gerindra siap juga? Nah, itu yang kalau kami berpendapat bahwa sebaiknya memang 2024 ini menjadi periode pemilihan presiden lagi, dan kami adalah merupakan salah satu partai yang tadi hasil surveinya menempatkan Pak Prabowo masih tetap tinggi, alhamdulillah, dan kami dari internal keluarga besar Partai Gerindra juga sudah punya nama Pak Prabowo Subianto, tinggal sekarang berpulang ke Pak Prabowo apakah bersedia mau dicalonkan lagi atau tidak. Jadi kita relatif lebih enteng sih, Mas Budiman. Enteng ya? Nanti iya partai-partai yang pemikirannya sama, dan apalagi tadi sekali lagi dengan masuknya Partai Gerindra, Pak Prabowo di dalam pemerintahan, tentu ini juga bisa mencairkan suasana yang sebelumnya dengan beberapa partai kita tidak sejalan gitu. Kalau sekarang relatif lebih gampang itu, Mas Budiman. Oke, baik. Saya ke Bung Saidiman. Kalau lihat realitas persyaratan ya dengan 20%, tapi juga ada realitas empirik, semuanya berada di satu barisan. Ini 2024 ini yang paling mungkin akan ada berapa calon sih? Nah, maksimal sebetulnya 4 kan. Maksimal 4 kalau PDIP sendiri. Kalau PDIP sendiri, tapi kayaknya itu agak sulit. Agak sulit? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa PDIP kan dia juga butuh ini ya. Kemungkinan besar bisa bahkan 2 kalau misalnya PDIP tidak mencalonkan Pak Ganjar Pranowo misalnya, dan Gerindra dengan PDIP gabung dan mencalonkan Pak Prabowo dengan Puan, lalu kemudian Pak Ganjar tidak mendapatkan partai politik, atau misalnya karena Pak Ganjar kita tahu adalah orang Jawa yang mungkin tidak mau melawan partainya sendiri misalnya, kemungkinan dia bisa dua pasangan antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Bisa jadi Prabowo dan Anies Baswedan. Tapi mungkin pertarungannya akan sengit di sana, walaupun kita lihat di survei, kita lihat bahwa Pak Anies Baswedan masih lebih efektif ya di dalam menaikkan kedikenalan menjadi kedisukaan itu. Jauh lebih banyak yang suka. Jadi kalau Bung Saidiman lihat kemungkinan terjadi akan 2 partai politik, 2 pasangan. Bisa 2 atau 3 ya. 1 mungkin nggak? 1 saya tidak tahu. Kita harus tanyakan kepada bapak-bapak ini. Tapi agak sulit ya kalau kita lihat, kecuali kalau ditetapkan bahwa Pak Jokowi maju kembali. Dan saya kira itu ada kemungkinan muncul calon-calon baru nggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari survei setahun terakhir, nampaknya 3 calon ini. 3 calon itu? 3 calon ini yang paling populer dan relatif stabil. Memang kita temukan bahwa di 2,5 tahun sebelum 2014, di mana kondisinya sama, tidak ada incumbent waktu itu, Pak Jokowi waktu itu belum masuk 5 besar, lalu kemudian muncul. Tapi saya kira kasusnya agak berbeda dengan sekarang, karena yang populer ketika itu adalah ketua-ketua partai, ada Ibu Mega dan Prabowo ketika itu. Sementara Pak Jokowi muncul muncul dari kepala daerah yang populer, dan saya kira sebagai kepala daerah yang populer itu sekarang sudah diwakili oleh Pak Ganjar dan Pak Anies. Jadi agak beda kasusnya. Kalau partai-partai koalisi nanti akan berserakan ya setelah ada tahapan pemilu akan dimulai ya?
berserakan maksudnya gimana? Gerindra maju sendiri, Oke. ya kan? Karena Pak Erlangga maju sendiri gitu. Ya itu karena presidensial threshold itu lumayan besar, saya kira juga partai-partai akan saling mendekat. Dan saya tidak bisa memetakan secara jelas karena kita tahu bahwa politik real kita di Indonesia sebetulnya masing-masing partai itu tidak cukup berbeda satu sama lain sebetulnya. Jadi sangat cair dan bisa bergabung dengan siapa saja. Misalnya Gerindra yang kita tahu bahwa sebetulnya adalah partai yang lebih nasionalis sebetulnya, itu bisa gabung dua periode dengan PKS dengan apa namanya, ya, pragmatis lah. Ya, dengan latar belakang politik yang agak berbeda warnanya, tapi itu bisa gabung. Itu mungkin nggak sih partai-partai politik di luar Demokrat dan PKS bergabung jadi satu dan muncul calon tunggal? Ya tentu mungkin saja itu terjadi, tetapi kita juga harus melihat bahwa partai-partai juga harus memperhitungkan efek dari mencalonkan presiden terhadap partainya, terhadap perolehan suara partainya. Dan kita lihat juga bahwa partai ini harus menyalurkan suara publik, dan kita tahu sekarang suara publik kecenderungannya kemana. Oke, baik, Bung Jazil, kalau dilihat ini pemerintahan Jokowi kan masih 3 tahun lagi ya, tapi kan ini akan muncul koalisi partai-partai akan muncul tuh, koalisi pendukung pemerintah akan jadi seperti apa sampai 2024. Tapi analisis Bung Jazil setelah jeda berikut ini.